Yang terjadi pada hari ini damai seperti kepada bapak-bapak di sini, tetapi oknum-oknumnya boleh kita untuk proses secara hukum. Dibilang oknum tapi kok bolak-balik kejadian ya? Masa sih hal begini aja harus bohong? Salam saudaraku, belum sembuh luka dari kejadian intoleran yang terjadi di Cidahu, Jawa Barat. Sekarang sudah terjadi lagi persekusi ibadah dan juga tindakan intoleran, kali ini terjadi di Padang, Sumatera Barat. Waduh, saya yakin teman-teman sudah menyaksikan bagaimana biadabnya mereka ini ketika merusak dan juga mempersekusi. Bahkan korbannya itu sebagian besar adalah anak-anak di bawah umur, teman-teman. Waduh, ini kacau sih ya. Nah, buntut dari kejadian ini akhirnya wali kota memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi, baik itu korban dan juga para pelaku ya teman-teman. Oke lah, tanpa basa-basi langsung aja kita simak seperti apa pernyataan dari wali kota dalam memediasi hal ini. Yang terjadi pada hari ini damai seperti kepada bapak-bapak di sini, tetapi oknum-oknumnya boleh kita untuk proses secara hukum. Kita insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden inilah yang melukai perasaan bapak dan khususnya keluarga. Saya selaku wali kota memohon maaf terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Kronologis yang terjadi ini sebelumnya kami mengadakan dari rumah ke rumah, Pak Wali. Anak-anak yang kami didik itu di atas kasur orang, Pak Wali. Pembina rohani, Pak Wali. Dan kejadiannya sudah 6 tahun dari rumah ke rumah, Bapak. Karena binaan pendidikan agama ini tidak terjangkau mereka ke gereja sana, ada sedikit terkumpul saya uang. Maka saya bikinlah itu tempat pendidikan pembinaan anak dari agama. Lalu semalam saya mendapatkan WA, Pak. Mereka bilang itu gereja, mereka mau bakar, mau hancurkan. Dengan kejadian tadi itu, Pak RT dan Pak RW bawa saya di belakang. Ada entah siapa, nggak tahu siapa, mereka ribut antara mereka. Ketika kejadian tadi itu di warung itu terjadi pertengkaran antara mereka. Ketika beliau ini menyatakan bubarkan itu tidak diizinkan, ramai orang untuk memerangi itu, Pak Wali. Bubarkan ibadah itu, acara itu. Orang memegang kayu, anak kecil, Pak Wali, dipukul, Pak Wali, kaca, Pak Wali. Kursi, kipas angin, veteran diputuskan. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan, bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak, sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Jadi dengan aduannya kejadian itu, Pak sangat menyesal itu. Dua belah pihak itu mungkin ada punya kelemahan, kurang dikomunikasi. Jadi untuk masa akan datang nanti lebih lagi seperti itu. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Bahwasanya kita duduk bersama hari ini sebagai satu keluarga besar. Wow, kita duduk bersama sebagai keluarga besar. Begitu closing statement dari Pak Wali Kota di akhir video ini ya. Manis sekali kedengarannya ya. Keluarga besar katanya. Tapi kok ngebubarin orang lagi ibadah ya? Keluarga besar katanya, tapi kok menghancurkan bangunan pribadi milik orang lain, bahkan membuat anak-anak ketakutan. Keluarga besar macam apa ini gitu ya? Kenapa giliran sudah buat kekacauan, lalu hendak diproses secara hukum, baru ngaku-ngaku keluarga besar? Ya, sebelumnya kenapa begitu biadab dan begitu bengis melakukan pengerusakan dan juga persekusi terhadap anak-anak di bawah umur juga di situ ya?
Oke lah, saya paham ya, sebagai wali kota mungkin Bapak ini berusaha untuk bersikap diplomatis dan juga untuk menenangkan suasana ya. Tapi tentu tidak bisa sesederhana itu ataupun sesimpel itu, karena ini bukan persoalan sepele. Ini sudah menyangkut kebebasan beragama dan beribadah ya, dan juga menyangkut masalah psikologi anak-anak, bahkan menyangkut masalah pengerusakan properti milik orang lain. Jadi ya mau bagaimanapun ini harus tetap diproses hukum ya, agar terjadilah yang namanya keadilan. Jadi nggak ada istilah-istilah keluarga besar ya. Kenapa ketika sebelum kejadian ya nggak ngaku-ngaku keluarga besar, sudah kejadian baru ngaku-ngaku keluarga besar ya, nggak bisa begitu. Jadi janganlah berlindung di balik alasan-alasan klasik ya. Katanya ada miskomunikasi lah, ada salah paham lah, ini cuma ulah oknum lah. Sudah basi alasan-alasan seperti itu ya. Apalagi alasan itu sudah dipakai di kasus yang sama yang terjadi di Cidahu kemarin. Bahkan Kapolseknya pun ternyata terindikasi melakukan provokasi bersama dengan kepala desanya. Jadi nggak usah pakai alasan-alasan yang basi seperti itu ya. Karena kabarnya ini sudah ada 9 orang yang ditangkap ya, karena kasus di pengerusakan di Padang ini ya teman-teman. Tapi kalau melihat dari tayangan video pengerusakannya itu jelas terlihat ada lebih dari 9 orang. Jadi kalau sudah rame begitu ini namanya bukan oknum lagi ya. Ini sudah kelompok, ini sudah komunitas, apalagi satu agama di situ. Apalagi kalau bukan agama Islam. Jadi nggak usah tipu-tipu, nggak usah bohong lah. Ini bukan soal sekedar miskomunikasi, salah paham, tidak. Ini murni intoleran karena kalian mungkin takut melihat orang Kristen beribadah, panik melihat orang Kristen bisa beribadah. Kenapa sih harus setakut itu melihat orang Kristen beribadah ya? Padahal kan kita sama-sama dijamin kebebasan beribadah dan beragamanya di negara ini. Tapi kenapa kalian harus takut itu? Apa memang diajarkan di dalam ajaran kalian untuk mempersekusi atau mengacaukan ibadahnya umat lain? Waduh, kalau memang diajarkan berarti ada yang salah itu dengan ajaran kalian ya. Dan yang paling membuat kita semua kecewa ya teman-teman ya, kenapa ya kejadian yang seperti ini sudah terulang-ulang terjadi, tapi kok sampai saat ini tidak ada tanggapan apapun dari Prabowo ataupun Menteri Agama ya. Kenapa pemerintah tidak pernah hadir di saat-saat yang genting, yang urgen seperti ini, yang dampaknya ini bisa menimbulkan kerusuhan dan perpecahan loh? Apa sebenarnya yang ada di pikiran pemerintah saat ini ya? Jangan karena Menteri Agamanya beragama Islam, maka dia pura-pura buta, pura-pura tuli ketika ada umat non-Muslim yang dipersekusi. Secara nggak langsung, Menteri Agama sama saja sudah mendukung tindakan intoleran. Dan perlu ditindak ini sebenarnya Menteri Agamanya. Bahkan bila perlu dipecat dari jabatannya. Karena nggak ada gunanya gitu loh. Ini ada kejadian-kejadian seperti ini, Menteri Agamanya entah di mana, entah melakukan apa, tidak pernah membuat pernyataan, tidak pernah membuat tindakan terhadap orang-orang yang intoleran. Kan ada yang salah di sini teman-teman. Dan kalau kita mau jujur ya kalau kita mau jujur, mau adil, sudah selayaknya sebenarnya pemerintahan Indonesia itu bukan hanya punya menteri yang beragama Islam doang. Ya, tapi juga masing-masing agama harus mempunyai perwakilan menterinya masing-masing. Baik itu Kristen, baik itu Buddha, baik itu Hindu, baik itu Konghucu. Harusnya masing-masing punya perwakilan menterinya masing-masing. Jangan cuma menteri satu agama doang. Akibatnya terjadilah seperti ini. Tebang pilih, bahkan menterinya pun tidak ada tindakan, pura-pura buta atau pura-pura tuli. Kita juga nggak tahu ya teman-teman. Jadi ketika Menteri Agama Islam sekarang ini cuma bisa pelangak-pelongo, tidak ada tindakan ya, menteri-menteri agama yang lain itu akhirnya bisa bertindak teman-teman. Itu baru adil namanya, kalau masing-masing punya perwakilan menteri agamanya masing-masing di negara ini. Ya itu sih menurut saya teman-teman. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.